Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di segmen Aku Tahu Lo Lagi. Dan hari ini kita bakal bahas namanya tuh Bajinha ya. Bukan bajingan karena kalau bajingan itu koruptor ya. Tapi hari ini adalah sebuah pembahasan bagaimana kita itu bisa melihat tempat-tempat atau tempat tinggal orang-orang menengah ke bawah di salah satu kota yang maju banget sekarang, yaitu adalah Korea Selatan. Tempat para K-pop wanita-wanita cantik dan laki-laki ganteng bersemayam ya. Itu adalah Seoul, ibu kota dari Korea Selatan. Bener kan ya ibu kotanya ya? Kalau salah ya tinggal komen di bawah aja. Tapi intinya kalau kita ngelihat tempat tinggal pemukiman kumuh atau miskin di Indonesia, mungkin kita udah familiar banget ya. Seperti mungkin kalau dekat rumah gue itu ada di sebelah stadium JIS ya, itu ada rumah-rumah kumuh ya. Ada stadium gede, sampingnya rumah kumuh gitu kan ya. Tapi itu udah biasa kita lihat. Nah yang menarik adalah bagaimana Bajinha ini sebuah tempat tinggal yang cukup kumuh ya, cukup sangat-sangat tidak enak untuk ditinggali gitu, dan ternyata banyak banget kaum-kaum menengah ke bawah yang tinggal di sana. Dan itu terrepresentasi jelas juga dari beberapa film di Korea Selatan, seperti misalnya salah satu film yang hits banget yaitu adalah Parasite, di mana keluarga yang menipu keluarga kaya itu tinggalnya di Bajinha ini. Nah kita akan lihat sejarahnya seperti apa dan bagaimana sengsaranya hidup di Bajinha ini. Dan itulah dia sebuah hasil dari kesenjangan sosial. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Bajinha. Semoga gue mempronounce ini dengan benar ya. Kalau tidak benar silakan orang-orang yang tinggal di Korea Selatan atau Korea Utara bisa komentar di bawah. Bagaimana cara mempronounce ini dengan benar. Nah tapi kalau ngomongin Bajinha, baru-baru ini tepatnya tanggal 8 Agustus 2022 itu terjadi banjir besar-besaran di mayoritas daerah di Seoul, Korea Selatan, yang disebabkan oleh curah hujan yang super besar sampai memang memecahkan rekor. Dan saat gue bikin video ini udah ada 10 orang lebih yang meninggal karena banjir ini, dan beberapanya hilang dan juga beberapanya lagi luka-luka. Nah dari insiden ini yang menarik perhatiannya selain banjir besarnya adalah soal satu keluarga yang terjebak dan tenggelam di sebuah rumah setengah basement yang dinamakan Bajinha di Korea Selatan. Yang mungkin lebih kalian kenal dengan rumah di bawah jalanan yang ada di film Parasite atau semi basement house. Jadi kejadian banjir ini seakan-akan seperti representasi kenyataan yang terjadi di film Parasite, di mana menuju ending dari filmnya rumah mereka itu kebanjiran, saking ada hujan lebat dan mereka hampir tenggelam dan WC-nya tuh udah sampai mau penuh gitu ya. Dan insiden ini setidaknya membuat 2 orang wanita yang berusia 40 tahun dan seorang anak berumur 13 tahun yang tinggal bersama itu akhirnya tidak berhasil diselamatkan. Karena para tetangga itu nggak berhasil membuka pintu rumahnya karena tekanan air yang begitu kencang. Dan jendela rumah mereka tersebut itu juga ada jeruji besinya sehingga nggak bisa mereka buka gitu. Jadi kalau mau buka mesti pakai pemotong besi, dan itu kan tentunya tetangga-tetangga nggak punya. Makanya akhirnya nggak bisa dikeluarin tuh mereka dari rumahnya. Dan saat polisi datang pun air itu juga udah keburu setinggi pinggang. Yang berarti rumah-rumah basement itu tentunya sudah penuh dengan air semua. Dan keluarga itu akhirnya meninggal karena tenggelam. Dan saat tim penyelamat datang, tim penyelamat ini juga harus memotong jeruji jendela yang tadi gue bilang. Walaupun memang ketiganya tetap gak berhasil diselamatkan karena sudah keburu tenggelam dalam waktu yang cukup lama. Nah dengan melihat insiden tersebut, rasanya cukup menarik membahas soal keberadaan Bajinha yang menjadi tempat tinggal kaum menengah ke bawah di Seoul, Korea Selatan. Yang mayoritasnya sebenarnya adalah para anak muda yang rela tinggal di rumah setengah basement ini demi menyimpan uang mereka untuk masa depan mereka. Dan angkanya terus meningkat. Dan survei menyatakan bahwa mereka yang tinggal di Bajinha itu sudah mencapai 36.000 orang di tahun 2015 dan harusnya jadi jauh lebih banyak di tahun 2022, apalagi sebab ada penyebab yaitu adalah era pandemi kemarin. Nah Bajinha sendiri dari riset singkat yang gue cari itu mulai tercetus idenya akibat peristiwa yang terjadi di tahun 1968 saat ada salah satu pasukan Korea Utara yang menyelinap masuk ke Korea Selatan dalam misi untuk membunuh Presiden Korea Selatan kala itu yaitu Park Chung-hee. Tapi untungnya misi tersebut dapat digagalkan oleh pihak Korsel
dan ketegangan kedua negara semakin memanas pada kala itu, sejak misi tersebut tercetus. Nah, di mana pasukan Korea Utara setelah misi tersebut itu terus melakukan yang namanya misi infiltrasi dan menyerang Korea Selatan dalam berbagai upaya. Dan karena Korea Selatan kala itu juga belum sekuat sekarang, maka dari itu pada tahun 1970, pemerintah Korsel itu melakukan pembaharuan dalam undang-undang mereka soal pembangunan apartemen tingkat sedang yang harus katanya memiliki lantai bawah tanah alias basement untuk digunakan sebagai bunker jika ada sesuatu yang darurat atau adanya serangan yang lebih brutal dari Korea Utara, supaya masyarakat mereka atau penduduk mereka bisa berlindung di semi basement house tersebut. Dan sejak itu, mayoritas apartemen tingkat sedang yang memang baru dibangun pada kala itu pasti dan wajib memiliki lantai bawah tanahnya, yang disebut sebagai bajinha. Dan peraturannya juga melarang basement tersebut untuk disewakan sebagai tempat tinggal karena memang tidak layak. Tapi peraturan pelarangan tersebut mulai melonggar saat terjadi krisis tempat tinggal di Korea Selatan, khususnya di Seoul pada tahun 1980-an. Dengan semakin tipisnya tempat tinggal di ibu kota sekaligus harga yang terus meningkat dan gak sesuai dengan pendapatan penduduk pada kala itu, maka dari itu pemerintah mau gak mau melegalkan penyewaan bajinha ini ke mereka yang pemasukannya rendah atau tidak banyak. Rasanya memang selalu jadi problematika kebanyakan ibu kota ya, atau kota besar, di mana selalu aja ada housing crisis. Dan seringkali terjadi di ibu kota negara-negara maju bahkan, seperti New York, Hong Kong, dan kawan-kawannya. Dan semakin kesini, penduduk Seoul itu juga semakin kesulitan untuk punya tempat tinggal layak di Seoul. Karena secara statistik, mereka yang di bawah umurnya 35 tahun di Seoul, perbandingan harga sewa tempat tinggal dan gajinya itu hampir menyentuh 50%. Alias 50% gaji lu itu cuman buat bayar tempat tinggal lu. Dan itu juga nyewa. Dan akhirnya dengan rasio yang sangat membebani ini, banyak dari mereka yang akhirnya mending tinggal dan nyewa bajinha dibanding di tempat lain yang harganya lebih tinggi. Dan kalau lu nyangka nyewa bajinha ini tuh harusnya murah banget, jawabannya juga nggak murah-murah banget. Karena untuk nyewa per bulan kita tuh perlu ngeluarin sekitar 540 ribu won atau setara 5,8 juta rupiah. Atau sekitar 25% dari gaji bulanan para pekerja dengan umur muda di bawah 35 tahun. Yang gaji rata-ratanya itu sekitar 2 juta won atau sekitar 21 juta rupiah. Dan kalau lu cek di Google, rata-rata pengeluaran bulanan kalau lu tinggal di Seoul, Korea Selatan itu bisa sekitar 1,6 juta won atau sekitar 17 jutaan per bulan. Kalau lu tinggalnya di tempat yang cukup layak. Jadi kalau lu nyewa bajinha, expect lah sebulannya mungkin keluar sekitar 12 jutaan sudah sama tempat tinggal. Jadi uang yang bisa disimpan itu cukup banyak. Makanya gak heran bajinha ini akhirnya dibanjiri peminat khususnya para anak muda. Dan khususnya mereka yang masih berpenghasilan pas-pasan. Jadi mending nabung demi masa depan. Karena kan sebuah rasio yang sehat itu adalah biasanya tuh 20% untuk tabungan, 35% untuk senang-senang, dan 50%-nya adalah untuk kebutuhan. Nah ini aja 50% aja itu udah kebutuhan full gitu. Dan kadang lebih bahkan. Itu kan rata-rata. Berarti ada yang di bawah rata-rata juga. Jadi tentunya sangat-sangat membebani. Karena kalau kita 5,8 juta di Jakarta, nah saya kita udah dapat kos-kosan ada AC-nya gitu ya. Tapi kan gaji kita juga kecil juga ya. Jadi sama aja sebenarnya, nggak ada beda. Gaji gede, pengeluarannya juga gede. Nah, balik lagi ke bajinha. Jadi walau bisa nabung banyak dengan memilih tinggal di bajinha, yang tentunya ada benarnya karena bisa nabung banyak, tentunya ada stigma yang melekat sama mereka yang tinggal di basement ini. Yaitu bagaimana orang-orang memandang bahwa bajinha itu adalah sebuah simbol kemiskinan di Korsel. Yang memang secara eksplisit digambarkan oleh Parasite dan secara cerdas disampaikan lewat berbagai shot di filmnya. Yang selalu ngasih lihat keluarga miskinnya itu yang selalu turun tangga dan orang kayanya yang selalu naik tangga. Yang ngegambarin bahwa si miskin itu benar-benar di bawah dan tempat tinggalnya pun juga bahkan di bawah jalan raya. Nah salah satu video soal mereka yang tinggal di bajinha ini juga menceritakan bahwa tinggal di bajinha ini hampir nggak bisa tahu apakah di depan itu siang atau malam. Karena saat lu buka jendela, ya pemandangannya cuman beton. Ya yang hoki sih mungkin masih bisa lihat jalanan lah. Jadi masih bisa lihat awan sedikit. Tapi kalaupun bisa lihat jalanan, ya debu yang masuk juga bakal lebih banyak pastinya. Karena bajinha ini kan intinya di bawah jalanan. Apalagi katanya kadang banyak orang yang main ngeludah aja di dekat jendela mereka. Karena mungkin merasa bahwa itu jalanan dan bukan rumah orang gitu ya. Enak juga tuh ngeludah ya di rumah orang ya. Nah, orang-orang juga melakukan stereotip kepada para penduduk bajinha ini yang konotasinya selalu bau atau memiliki bau badan yang tidak sedap. Karena namanya juga rumah di bawah tanah yang penuh dengan jamur, lembab, dan juga bau saluran pembuangan, yang memang akhirnya ngebuat adanya stereotip bahwa mereka yang tinggal di bajinha ya pasti bau badannya
layaknya seperti yang ditampilkan di film Parasite, di mana baunya cukup mengganggu. Nah, ditambah lagi karena di bawah tanah juga dan memang menjadi jalur banyaknya saluran pembuangan dari atas, jadi seringkali juga terjadi kebocoran di atap tempat tinggal mereka. Yang tentunya bukan air hujan atau air bersih ya yang bocor, melainkan adalah air pembuangan yang baunya pasti udah kagak jelas gitu. Air tai gitu kan turun ke rumah lu tuh gimana ya? Kalau gue sih pasti udah panik ya, kabur gue ya. Dan ditambah lagi nggak ada sirkulasi udara juga yang tentunya nambah bau dari Bajinha ini kalau misalnya lagi mengalami kebocoran dan segala macamnya. Belum lagi juga karena di bawah tanah, sehingga kalau misalnya ada klub-klub malam yang musiknya tuh kenceng banget, yang getar tuh bukan kuping lu doang, tapi tempat tinggal lu juga getar gitu kan, karena tanah gitu kan ya, dan speaker gitu kan. Ditambah juga berisiknya suara kendaraan dan orang yang lalu lalang yang tentunya juga bikin tinggal di Bajinha ini makin gak nyaman dan butuh adaptasi yang cukup panjang mungkin. Apalagi kita-kita yang mungkin tinggalnya udah di komplek-komplek gitu ya. Lu bayangin lagi tidur, lagi pules, lagi mimpi metik stroberi di Bandung gitu, tiba-tiba ada mobil lewat atau truk gitu. Mang gitu kan pasti kaget gitu tuh kan, syok gitu kan. Jantung tuh bisa copot gitu menurut gue. Tapi itulah dia namanya orang miskin ya, selalu tempat tinggalnya pasti begitu. Mau di kota besar juga sama aja ternyata kondisinya tuh. Dan Bajinha sendiri juga mayoritas punya plafon yang tidak tinggi dan hampir pas aja lah plafonnya sama tinggi badan orang Asia. Ditambah lagi kamar mandi yang biasanya ditinggiin buat keperluan saluran gitu ya, yang akhirnya memang ngebuat beberapa mereka yang tinggal di Bajinha itu kudu melebarkan kaki mereka saat mereka lagi masuk ke WC dan berdiri di kamar mandi. Karena kalau misalnya lu berdiri biasa itu udah pasti kejeduk ya. Jadi mungkin pala lu copot, mungkin kena plafon mulu gitu. Jadi lu bisa bayangin kalau misalnya kita tuh tiap pagi mau ke WC gitu ya, mau sikat gigi, mau cuci muka, lupa split mah pasti kejeduk. Lama-lama kalau kejeduk 10 kali mah nggak apa-apa. Kalau mulai tinggal di sono kejeduk 100 kali, lama-lama pala kita mah lurus nih ujungnya karena nyama sama plafon gitu kan. Dan itu yang harus lu bayangkan betapa sulitnya gitu, tinggal di Bajinha, masuk kamar mandi harus split. Jadi memang tiap hari kudu split gitu. Pas kita sikat gigi kita mesti split. Nah itu kalau lantainya licin, splitnya kadang bisa kelebihan pasti kan. Yang akhirnya ya selangkangan patah gitu. Jadi lu bisa bayangin bule itu gak mungkin bisa tinggal di Bajinha karena pendek banget plafonnya gitu. Orang Asia aja pas-pasan gitu kan. Itulah gambaran punya WC di Bajinha. Nah, Bajinha juga bisa dibilang jadi tempat tinggal yang ya bisa dibilang serba salah gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya lagi musim hujan, khususnya di periode sekarang nih, di mana Seoul tuh lagi sering kena cuaca yang buruk banget, ya akhirnya ngebuat para penduduk Bajinha ini tuh mesti bergantian ngecek penampungan air di daerah mereka, ya ngecek gitu apakah memang penampungannya jebol atau enggak. Karena kalau misalnya sampai jebol, udah pasti mereka bakal kebanjiran dan endingnya bisa maut gitu, kematian gitu. Kayak keluarga yang tadi gue ceritain. Nah kondisinya juga beda lagi kalau misalnya musim panas. Tentunya Bajinha ini bakal jadi tempat yang panas banget karena berada di bawah tanah dan dekat dengan aspal dan gak ada sirkulasi udaranya. Lu bisa bayangkan sepengap apa. Tentunya bikin tempat ini ya makin gak asik gitu kan. Sehingga kayak gak ada cuaca yang cocok memang dengan lokasi atau tempat tinggal Bajinha ini. Nah setelah gue ceritain bobrok-bobroknya Bajinha atau seberapa sulitnya tinggal di Bajinha dan seberapa membutuhkan adaptasinya tinggal di Bajinha, sebenarnya memang Bajinha itu udah sering kali lah. Banyak orang di mana tinggal di Bajinha terus akhirnya terjebak dan gak bisa keluar saat banjir gitu. Dan memang akhirnya dengan seluruh data-data tersebut, seberbahaya itu tinggal di Bajinha, ya memang akhirnya pemerintah daerah Seoul itu merencanakan penghapusan penyewaan Bajinha ini dan membangun lebih banyak rumah murah untuk disewakan. Itu rencananya. Tapi tentunya janji ini sampai detik video ini dibuat belum ada pergerakan yang signifikan untuk membenahi housing crisis di Seoul. Dan bahkan menghapus Bajinha lalu membangun rumah murah itu juga dinilai sebagai solusi sementara yang dinilai tidak efektif karena rasio penghasilan dan pengeluaran semakin gila-gilaan juga di Seoul. Belum lagi kalau Bajinha ini dihapuskan, bakal banyak orang juga yang kehilangan mata pencahariannya, terutama mereka yang hidup dari uang sewa Bajinha. Dimana kadang-kadang mereka yang punya Bajinha itu biasanya usianya juga udah pada senja-senja, yang kadang uang sewanya juga dipakai untuk berobat, kata salah satu pemilik Bajinha. Sehingga banyak dari mereka yang udah terlanjur nyaman dan juga pemilik Bajinha yang memang akhirnya menilai bahwa menghapus Bajinha bukanlah solusi yang efektif. Dan justru solusinya adalah membenahi dan melakukan penanggulangan banjir yang lebih baik dibanding menghilangkan Bajinha. Menurut gue sih itu sebuah hal yang tepat, yaitu menanggulangi banjirnya, baru membuat rumah-rumah miskin atau rumah-rumah yang harganya lebih murah.
Atau nggak usah dihilangin Bajinha, yang penting banjirnya nggak ada. Mungkin kan mereka udah seneng tinggal di situ kan, udah beradaptasi gitu ya. Apalagi memang anggaran untuk menanggulangi banjir yang terus meningkat ini tiba-tiba tuh juga berhenti atau dipotong di tahun 2019 oleh pemerintah Seoul. Dan bahkan cenderung turun budgetnya. Dikarenakan ada beberapa proyek besar yang katanya membutuhkan dana anggaran yang tentunya membuat masalah banjir di Seoul ini bukannya jadi semakin selesai, malah makin parah. Khususnya mereka yang tinggal di Bajinha yang mengalami efek samping keparahannya tersebut. Sampai beberapa keluarga terjebak dan bahkan baru-baru ini satu keluarga meninggal. Nah, para pengamat juga menyatakan bahwa memotong anggaran penanggulangan banjir adalah tindakan yang salah banget karena menanggulangi banjir itu ya bisa dan harus dilakukan selama belum ada kebanjiran dan sebelum ada korban jiwa. Jadi memang harus terus dilakukan dan gak boleh dipotong sampai permasalahan banjir di Seoul ini selesai. Dan tentunya menyeimbangkan pemasukan para penduduk untuk bisa pindah akhirnya ke tempat-tempat yang jauh lebih layak, yang tentunya harganya juga pasti lebih mahal. Tapi tentunya ini semakin sulit karena kesenjangan pendapatan yang semakin besar persentasenya dari tahun ke tahun di Seoul dan belum ada solusinya. Jadi yang kaya makin kaya dan acuan propertinya ngikut sama orang kaya, bukan ngikut sama orang miskin gitu kan ya. Itulah hidup kita tuh susis tuh. Susah, bukan susis ya, tapi susah banget. Dan pemerintah harus segera juga tentunya memberikan solusi untuk housingnya atau housing crisisnya, khususnya untuk mereka yang berasal dari kaum ekonomi rendah. Karena tentunya mereka bakal sulit banget untuk nemuin tempat tinggal khususnya di ibu kota. Makanya kalau di Jakarta mungkin banyak bedeng-bedeng yang dibangun secara liar di bantaran sungai, ya karena nggak ada solusinya. Tapi tentunya dengan berbagai kondisi yang ada, Bajinha sepertinya akan sulit sekali untuk hilang seutuhnya. Karena walaupun pada tahun 2012 pemerintah Korea sudah melarang untuk adanya pembangunan Bajinha lagi bagi para apartemen baru yang dibuat, tapi kenyataannya tetap ada 40.000 unit Bajinha baru yang dibuat sejak tahun 2012 dan menjadi ladang pemasukan bagi sebagian kaum yang melihat masalah housing di Seoul sebagai sumber pemasukan mereka. Jadi mereka menyediakan solusi untuk problem yang tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dan walaupun pemerintah daerah sudah memberikan solusi bagi para pemilik untuk memperbolehkan mereka menyewakan Bajinha sebagai gudang dan fasilitas lainnya, tapi buktinya para pemilik Bajinha masih lebih betah untuk nyewain Bajinha mereka untuk para penduduk yang gak mampu bayar tempat tinggal layak di Seoul, yang jelas marketnya lebih besar dibanding mereka yang lagi butuh gudang. Dan menurut gue itu sebagai bentuk simpati juga dari para pemilik Bajinha, dimana kalau ini orang-orang gak dikasih tempat Bajinha ini terus mau tinggal di mana nih, kolong jembatan gitu kan, nggak bisa juga. Jadi mendingan mereka sewain Bajinha mereka untuk orang-orang kelas menengah ke bawah ini. Nah, seperti Bajinha ya pasti kedepannya akan terus menjadi sebuah warisan dan sejarah hidup dan sebagai simbol bagaimana sadisnya kesenjangan ekonomi yang tentunya semakin menekan kaum ekonomi lemah yang makin gak mampu bayar tempat tinggal di ibu kota. Dan ya bisa dibilang Seoul salah satu kota yang menurut gue setidaknya rumah miskinnya itu masih cukup layak. Kalau lihat di Hong Kong itu udah parah banget. Udah kayak kandang burung ya. Dan mungkin bisa dibilang lebih parah lagi adalah New York gitu ya. Salah satu tempat yang kalau tinggal di situ mahalnya setengah mati. Bahkan dengan biaya sewa 15 juta sampai 20 juta per bulan itu dapetnya kecil banget, bahkan gak dapat WC dalam ya. Jadi mau udah ngeri banget di New York. Mungkin nanti suatu saat gue akan bahas housing crisis di New York, seberapa gilanya karena di sana udah modelnya udah racist juga dan segala macam. So kita akan bahas someday housing crisis di New York karena risetnya cukup panjang kemarin gue baca. So kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya opini terkait dengan housing crisis yang terjadi di Seoul, Korea Selatan, mungkin kalian bisa drop di kolom komentar juga, atau kalian memberikan input terkait dengan housing crisis yang ada di daerah kalian sendiri. Seperti apa sebenarnya keadaan rumah-rumah kumuh atau mungkin pemukiman masyarakat menengah ke bawah atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Mungkin kalian bisa komentar juga untuk memberikan insight kepada kita semua yang tentunya nonton ini atau gue pun yang mungkin ada di seluruh Indonesia. Jadi bisa saling memberikan input dan insight terkait apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. So sampai jumpa semuanya. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya karena Jakarta pun juga lagi dalam masa tenggelam gitu ya. Mungkin nanti housing crisis di Jakarta akan mulai terasa nih. Mungkin di tahun 2040-2050 saat tanah di Jakarta semakin turun karena penggunaan air tanah yang sangat-sangat gila gitu ya. Sampai jumpa semuanya. Karena masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas dan membuat kita cerdas supaya kita tidak tolol terus. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.